Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat maupun rekan tani sekalian, terutama sekali para sahabat mitra petani SAS dimanapun berada. Salam tani, bersama saya kembali Budi Harto di channel Panduan Budidaya Tanaman. Kali ini tepatnya hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021. Kami berada di Desa Tanjung Ibus, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Tepatnya di lahannya Mas Nasrun. Untuk lahan padi ini dengan luasan 30 rantai dalam bahasa orang Medan, tapi kalau diluaskan dalam standar hektarnya adalah 1,2 hektar. Dimana yang pas di sini ya, ini adalah padi dengan kondisi mengikuti full panduan SAS varietas Setani 13A. Usia saat ini 81 HST, dan insya Allah sekitar seminggu lagi sudah bisa kita panen, mengingat ini sudah di atas 3/4 atau sekitar 80% dari gabah yang menempel di malai sudah menunjukkan warna yang menguning, sehingga insya Allah bila kondisi cuaca tidak selalu hujan seperti minggu-minggu sebelumnya, dalam waktu seminggu yang akan datang sudah bisa dipanen. Jadi buat sahabat dan rekan tani, seperti yang sering saya sampaikan bahwa dengan menggunakan atau menerapkan full panduan SAS, insya Allah bahwa panen akan lebih dipercepat atau lebih maju, minimal 1 minggu sampai 10 hari. Jadi buat sahabat dan rekan tani sekalian, seperti yang sering saya tekankan bahwa dengan menerapkan dan menggunakan full panduan SAS, insya Allah panen akan lebih cepat atau lebih maju, minimal 1 minggu sampai 10 hari. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit mereview proses bagaimana tanaman padi punya Mas Nasrun bisa dengan keadaan seperti sekarang. Perlu teman-teman dan sahabat tani ketahui bahwa pada saat umur 15 sampai umur 25 HST ini tanaman padi Mas Nasrun terkena asam-asaman yang sangat parah atau akut, mengingat di sini kan hamparan yang ada merupakan lahan pasang surut yang dekat laut, tidak jauh lagi ya, sekitar nggak sampai 1 km sudah pinggir laut. Dan pada waktu itu Mas Nasrun sendiri ya mencoba mencari solusi melalui media sosial dan ketemu warung kopi, wahana dan ruang konsultasi petani. Maka disitulah kenal sama Mbak Alia, kemudian Mbak Alia disambungkan ke Mas Faisal, terus dikunjungi oleh Mas Faisal, dan kemudian konsultasi dengan tim kita di lapangan, juga termasuk kepada saya untuk bagaimana mensiasati kondisi tanaman padinya yang terkena asam-asaman akut, yang bahkan dibilang petaninya Mas Nasrun seperti terkena semprot Gramoxone gitu. Nah ini kan ya coba kita terapi sampai 3 kali, alhamdulillah sudah menunjukkan perubahan. Namun perubahan itu tidak terjadi pada tanaman, hanya pada lahan media tanah. Karena itu setelah ditunjukkan foto dan video, maka terapi yang sudah dilakukan 3 kali berturut-turut dengan FNS, Protexta dan Saka itu ya bukan berarti langsung serta-merta bisa merubah penampilan tanaman, tidak. Yang kita rombak atau yang kita siasati adalah kondisi lahannya. Nah, setelah kondisi lahannya sudah mulai normal dengan adanya kandungan klor yang tadinya tinggi menjadi berkurang, kemudian kadar salinitas atau garamnya juga tinggi yang sudah dicek sama staf kita kemarin sebelumnya. Nah, dari situ maka giliran kita memulihkan atau membuat tanaman itu bangkit. Nah, jadi dengan terapi tersebut ya jangan terus-terusan terapi dengan lahannya, tapi tanamannya juga harus ditreatment dengan memberikan nutrisi. Pada waktu itu adalah Dopstar Green dengan dosis OD ya 75 cc, ditambahkan Salmar OD dosis 50 cc, dan ditambahkan Keman Andalan Daun 50 cc per tangki. Dan dengan kondisi tersebut tidak sampai 4 hari kemudian ngelilir kalau bahasa Jawanya, bangkit itu tanaman, dan alhamdulillah bisa tumbuh normal seperti yang lainnya. Bahkan yang dulunya di sebelah-sebelah atau yang sebaya atau seumuran dengan tanaman padi sawahnya Mas Nasrun ini ya sudah overlapping atau dikejar, baik secara pertumbuhan maupun performance, bahkan secara generatifnya juga sangat jauh beda. Nanti teman-teman juga perlu mensiasati kondisi-kondisi lahan pasang surut seperti ini dengan pola-pola treatment ala SAS.
Nah, sekarang saya akan membuat tutorial bagaimana teknis kita ya dalam mengupayakan proses percepatan pengisian bulir maupun pembesaran gabah. Nah, kita bisa lihat teman-teman ya, ini kan bulirnya karena kebetulan mendekati panen, sehingga sebagai contohnya itu mau tidak mau saya harus mengambil gabah-gabah ini. Nah, buat sahabat dan rekan tani sekalian, ketika malai itu sudah mengalami proses penyerbukan, biasa ditandai dari ujung malai yang sedikit dingkluk atau kami bilang bancuk tapi belum bancuk banget. Nah, disitulah awal-awal kita pertama sekali melakukan manajemen teknis percepatan pengisian bulir dan pembesaran gabah. Dengan melakukan apa? Yang pertama sekali ya, pada saat munculnya malai atau sebelum munculnya malai, kita menggunakan Salmar dosis 30 cc ditambahkan dengan Saka Andalan dosis 50 cc, ditambahkan lagi keman buah dosis 50 cc per tangki. Nah, di sini keman buahnya jangan dulu dosis tinggi karena masih masa penyerbukan, yang kita takutkan nanti kadar nitrogennya itu bisa sedikit mempengaruhi tingkat kesuburan daripada serbuk sari maupun sel kelamin putih. Nah, kemudian setelah nampak bancuk, barulah kita genjot dengan menggunakan Dopstar dosis 50 sampai 75 cc. Tergantung dari performa tanaman. Kalau performa tanamnya bagus, ya lebih bagus di genjot sekalian gitu, sampai kita mendapatkan potensi tertinggi dari padi yang kita tanam. Ditambahkan dengan keman buah dengan dosis 50 sampai 75 cc dan tambahkan lagi di situ Saka Andalan dosis 30 cc per tangki. Di mana dengan perlakuan ini, selain kita ingin mempercepat proses pengisian dan pembesaran gabah, juga ditujukan agar pada proses percepatan itu sekam tidak kaget, sehingga tidak menimbulkan pecah sekam. Karena kalau sudah pecah sekam, pada saat gabah ini masih muda atau masih hijau atau masih santan ya, kalau dibilang apa ya, seperti santan gitu, itu akan merangsang hadirnya atau infeksi jamur oncom. Mengingat jamur oncom rata-rata akan menyerang pada fase semanten atau pada saat-saat matang susu ya untuk tanaman padi. Di atas matang susu, saat gabah itu sudah mulai mengeras, itu oncom sudah tidak bisa untuk mempenetrasi gabah. Kalaupun ada di tanaman, itu biasanya penetrasi atau menyerangnya di waktu-waktu sebelumnya pada saat matang susu pada gabah-gabah di malai tanaman padi kita. Nah, kemudian untuk aplikasi berikutnya kita juga masih mengikroi atau melihat kondisi tanaman. Bila kondisi tanaman dengan aplikasi pertama responnya cukup bagus, maka ya kita bagusin lagi. Tapi kalau bila responnya itu kurang bagus, ya udah kita agak hambat. Artinya dosisnya juga sedikit kita kurangi. Yang penting kita tetap memberikan nutrisi. Dengan kondisi respon tanaman padi yang habis disemprot tahap pertama proses pembesaran tadi, responnya terus melejit, lah maka kita lejitkan lagi dengan aplikasi tetap sama. Dopstar Green itu 50 sampai 75 cc ditambahkan dengan keman buah dosisnya 50 sampai 75 cc juga. Baru kita tambahkan Saka Andalan 50 cc per tangki untuk meredam atau menahan agar gabah tidak pecah. Dan apabila perkembangan padi kita itu tetap bagus, bisa kita tambahkan sekali lagi. Tapi biasanya dengan aplikasi kedua itu kalau tidak salah secara umur panen sudah sangat dekat, mengingat dengan perlakuan percepatan yang kita lakukan dengan nutrisi SAS tadi, dipastikan umur panennya kan akan maju. Nah, karena akan maju itu otomatis ya frekuensi kita melakukan penambahan nutrisi melalui penyemprotan juga akan berkurang. Yang aturnya 4 kali jadi 3 kali. Maka langsung kita ke aplikasi ketiga dalam manajemen percepatan pengisian dan pembesaran gabah, yaitu aplikasi Salmar langsung dosis 50 cc ditambahkan Saka Andalan dosis 50 cc dan Dopstar dosis 50 cc per tangki. Itulah sebagai penutup. Dan biasanya sebagai penutup itu kita lakukan cepat-cepatnya 7 hari sebelum panen atau 10 hari sebelum panen. Jadi demikian pola teknis manajemennya.
kita harus selalu sering dan telaten secara rutin mengamati kondisi tanaman untuk mengaplikasikan nutrisi. Apakah tanaman itu siap untuk digenjot supaya bisa potensinya itu setinggi-tingginya, atau memang tanaman itu tidak bisa digenjot karena kapasitas produksinya itu sudah terbatas. Kapasitas produksi bisa terbatas dengan kondisi daunnya yang mungkin semakin menguning karena tidak kuat nyonggo buah atau nyonggo gabah, atau ya daun-daunnya semakin menyempit, kemudian daun-daun di bawah itu juga semakin menguning. Nah, itu menunjukkan bahwa kondisi tanaman padi kita tidak siap untuk digenjot. Tapi dengan kondisi seperti ini, alhamdulillah kemarin-kemarin sudah menunjukkan performa tanaman yang sudah cukup siap, maka kita bisa mengaplikasikan manajemen yang saya jelaskan tadi. Ya, jadi rekan tani ya, ini saya tidak bisa berandai-andai berapa per hektar karena saya sendiri belum pernah melakukan atau membuktikan panen dengan varietas atau galur Setani 13A. Mungkin teman-teman yang lebih paham, tapi kalau ini kelas Ciherang atau Impari, saya bisa yakin per hektarnya sudah di atas 9,5 ton per hektar insya Allah. Jadi dengan proses yang begitu sulitnya yang dialami oleh petani mitra binaan kita Mas Nasrun dari awal sampai akhir, ya itu sering ya memberikan suatu pandangan bahwa jangan hanya melihat atau memandang apa yang terjadi di akhir atau endingnya, tapi lihat prosesnya. Bagaimana petani tadi Mas Nasrun berjibaku untuk melawan asem-aseman, untuk melawan kadar salinitas, untuk melawan kadar klor yang tinggi di lahannya, untuk bisa menciptakan kondisi padi yang saat ini bisa kita lihat. Jadi ya, amati, pelajari prosesnya, jangan hanya melihat suksesnya. Demikian, semoga dengan apa yang saya jelaskan melalui video ini pada channel Petani Bertanya Mas Budi Menjawab, khususnya untuk para sahabat dan mitra petani SAS yang membudidayakan tanaman padi, bisa memberikan manfaat terbaik terhadap saya pribadi dan tambahan wawasan pengetahuan buat sahabat dan rekan tani sekalian. Saya Budi Harto dari Desa Tanjung Ibus, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, bersama SAS. Jayalah petani Indonesia. Salam tani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.